kalian jangan nge-stuck di situ aja, karena itu dijadikan motivasi bahwa aku bisa dan aku bisa bayar omongan kalian. Sebagai korban bullying juga, aku pesan-pesan kepada teman-teman yang menjadi pelaku, kalian jangan lakuin itu karena itu berdampak banget sama mental kita, kesehatan kita, sama masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika tentunya kembali lagi dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi tentunya juga menginspirasi. Nah, pemirsa BKM dimanapun Anda berada, di studio 1 Berita Kota Makassar kali ini, lagi-lagi saya menghadirkan bintang tamu yang tak kalah spesialnya dengan bintang tamu aku sebelumnya. Sebelumnya saya menyasar ke gadis cilik, pria cilik, tapi kali ini saya menyasar ke gadis remaja yang tentunya sekarang menginjak duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas SMA, dan tentunya datang ke sini akan memberikan cerita inspiratif dia terkait dengan bagaimana perjuangannya yang katanya merupakan anak desa, pelosok desa di Kabupaten Pinrang yang bisa ke kota dan bisa grow up dan menunjukkan bahwa ternyata dia juga punya value diri dan punya kualitas diri dan bisa berprestasi di dunia fashion. Seperti apa kisahnya? Mari kita perhatikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat. Katanya dari Pangkep OTW ke Makassar. Iya. Aman, walaupun sedikit lelah ya. sedikit lelah, tapi semangat kan? Semangat, Oke. semangat dong. Iya. Boleh perkenalan diri dulu ya Oke. kepada pemirsa Berita Kota Makassar. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abiatul Ashikin, tapi kerap disapa Baby. Baby ya, bukan sayang. Oke. Saya tuh masih kelas 11 SMA. Tapi saya kesini untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Kita belajar bersama, kita nggak menggurui, tapi kita belajar bersama-sama. Oke. Baby. Iya. Namanya tadi Abiatul Ashikin. Iya. Oke, Abiatul Ashikin tapi dipanggil Baby, pemirsa. Kok bisa namanya Abiatul dipanggil Baby? Oke, bisa, tapi kok Baby gitu? Kan awalnya tinggal di Malaysia. Oke. Kan kalau A itu dibaca E, tapi papa saya ngomongnya B. Oke. Jadi panggil Baby terus, kayak baby. Kan anak paling kecil. Oh, itu. Dia panggil Baby. Anak bungsu juga gitu. Iya. Oke, kayak lucu aja imut ya nama ibu Iya. untuk kamu. Tadi kamu menyebutkan Malaysia. Katanya kamu kan dari Pinrang tuh ya. Iya. Tapi kok ada Malaysia lagi? Maksudnya gimana? Kan awalnya sebelum saya tinggal di Pinrang itu orang tua kerja di Malaysia. Terus nikah lah, ada aku. Terus corona tuh sempat vakum kan dari pekerjaannya, kita pulang ke Pinrang. Oke. Kita ke Pinrang tinggal terus ke Pangkep lagi buat lanjut sekolah. Oh, oke. Iya. Wah, kamu pergi-pergi Iya. kemana-mana ya. Berarti pernah sekolah di Malaysia? Pernah. Sejak SD. SD? Iya, SD sampai lulus. SD kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Berarti, wah, kamu pernah jadi warga Malaysia ya? Pernah. Tahun berapa tuh kalau kamu? Tahun dari 2013. 2013 Iya. kamu SD di Malaysia. Iya. Tapi orang tua sekarang masih di Malaysia? Masih ya. Berarti kamu LDR nih sama orang tua? Iya. It's okay. Kamu keren. Terus kamu berapa bersaudara? Aku 3. 3 bersaudara. Iya. Kamu anak keberapa? Oh ya, anak terakhir ya? Iya, anak terakhir. Berarti di Pangkep nih, kamu menetap di Pangkep? Iya. Di Pangkep nih kamu tinggal sama saudara? Saudara, sama tinggal sama saudara. Berarti kakak, kamu 3 bersaudara, berarti Iya. 3-3-nya? Enggak. Cuman 1 orang. Oh, Iya. kakak kamu doang yang kamu tinggal bersama. Yang satunya? Masih kuliah. Oh, tapi Iya. nggak tinggal sama? Enggak. Di mana? Di Pare-Pare. Oh, iya. Keren. Kamu 3 bersaudara cewek semua atau? Iya, cewek semua. Luar biasa. Calon Sri Kandi ya. Itu ya, Kandi keluarga Iya. 3-3-nya ya. Wah, luar biasa. Nah, it's okay. Kamu ini. Kamu katanya tadi mau sharing cerita di sini. Iya. Karena kamu anak pelosok gitu. Kamu juga punya sosok inspiratif, kamu punya role model itu tadi, sehingga sekarang kamu bisa grow up dan sampai kita bisa bertemu di sini karena akan membahas terkait dengan prestasi Iya. kamu. Betul, kamu anak pelosok di mana tuh? Di Pinrang, di Dusun Lembang. Dusun Lembang. Iya. Teman-teman mungkin pada tahu. Dusun Lembang. Iya. Seperti apa itu tempat tinggal kamu yang dulu? Dia tuh
dari pelosok, nggak ada akses sama sekali. Terus gimana aksesnya ke sana? Kita naik motor. Kayak naik motor. Iya, naik motor tuh bukan motor yang kayak metik-metik, itu nggak bisa. Karena di sana kondisinya Iya, seperti apa itu? kayak belum sepenuhnya desa, masih pegunungan, penghutanan gitu. Hutan, Iya. gunung, dia Iya. berarti di dataran tinggi gitu Iya. ya. Oke, Terus itu kalau mau akses ke kota tuh susah. Jaringan susah, akses kota susah, semuanya susah deh. Pokoknya akses ke kota maksudnya susahnya kayak gimana? mobil kan, Jalan, iya. Kalau mau ngambil mobil tuh kita harus keluar dulu. Keluar dulu berapa menit, 30 menit baru kita bisa dapat mobil. Oke. Dan kamu berapa lama tinggal di sana, di Pinrang? 4 tahun. Kan kamu dari Malaysia, dari Iya. kelas 1 sampai kelas 6 SD, terus kembali ke Pinrang, Iya, SMP. iya. Oke. SMP. Di sana tinggal sama siapa, kakak? Sama nenek. Oh, sama nenek. Iya, sama nenek. Oke. Terus 4 tahun di sana Iya. dengan kondisi seperti itu, terus kamu merasakan seperti apa? Merasa sedih karena saya tidak punya akses pendidikan yang sama, yang layak kayak teman-teman yang luar di sana. Kita berpendidikan cuman modal buku doang. Kita nggak ada akses buat internet, belajar buat komputer tuh nggak ada sama sekali. Jadi aku pikir kayaknya aku harus grow up. Aku pengen cari relasi yang baru. Aku pengen cari pendidikan yang baru, yang lebih layak. Terus aku pindah lah, aku ngobrol sama orang tua aku. Katanya aku pengen sekolah di sini dulu sama kakak aku biar aku mendapatkan pendidikan yang layak, dan alhamdulillah dijabah. Oke, kamu merasakan itu. Iya. Apa kesedihan yang kamu rasakan selama kamu bersekolah di kampung kamu dulu tuh, di dusun Lembang itu? Kayak gimana perjuangan kamu, boleh ceritakan? Susah, kita dapat pendidikan tuh susah. Bukan ngejelekin ya, tapi Iya. emang kita susah dapat pendidikan yang layak. Kayak misalnya gurunya cuman ada 4, cuman ada 2, jadi gurunya tuh tabrakan. Sampai sekarang masih kayak gitu? Masih. Iya. Masih. Terus di sekolah kamu itu kemarin ada berapa banyak siswa? 200-an. Oh, banyak juga, tapi banyak. masih fasilitasnya masih belum Iya, masih begitu. iya. Oke. Tapi kamu di sana optimal nggak belajarnya? Enggak. Susah, kita cuman mempelajari 2 hal, matematika sama IPS, itu doang. Oh, itu. Iya. Oke, itu ya, kamu mempelajari 2 mata pelajaran doang, matematika sama IPS. Sekarang masih seperti itu juga? Sudah banyak kemajuan. Iya, sudah banyak kemajuan. Alhamdulillah. Akses kayak gitu masih? Iya, masih. Ada yang sulit kayak gitu ya. Jalanan mungkin? Iya, masih. Jalannya masih sangat tidak memadai lah. Jadi gimana kalau anak-anak mau berkembang di sana? Harus keluar? Harus keluar. Banyak? Dan sebelum kamu sudah banyak? Alhamdulillah sudah banyak. Iya. Oke. Sudah banyak. Terus apalagi perjuangan kamu selama sekolah di sana yang kamu bisa ceritain, yang maksudnya bisa menjadi inspirasi nih teman-teman? Biaya. Oke. Iya, biaya. Kan dulu masa corona kan sulit. Sulit banget cari uang, pendidikan, sekolah, buku itu susah banget. Dan kita kalau mau cari buku, cari seragam itu kita harus ke kota dulu. Padahal akses ke kota tuh mahal banget. Berapa mahalnya? Satu mobil mungkin ada 100-an kali ya per jalan. Kali ke sana. Iya. Jadi pulang berarti 200.000. Iya. Padahal kalau bagi kita kan itu 200.000 tuh banyak banget kalau kita di kampung. Oke. Terus apa lagi? Banyak, gak bisa dikecil. Aku lagi sedih, aku jadi sedih kalau diceritain. Kayak gimana kesedihannya? Kayak aku berpikir teman-teman aku di sana tuh masih gini-gini aja. Dia nggak mau berkembang, walaupun aku sering menginspirasi bahwa kita tuh harus berkembang sebagai pelajar. Tapi teman-teman kita kan sekarang pemikirannya masih kecil karena mereka tinggal di pedesaan. Oke, jadi dulu kamu tinggal sama nenek, berarti bertiga sama nenek, sama tante. Nenek tante sama kamu, dan kamu merasakan pahitnya. Ya, rasa pahit sih karena betul. Apa ya, tidak optimal ya, maksudnya tidak, fasilitasnya tidak mumpuni begitu, tidak layak, tapi masih kurang mungkin. Atau layak nggak fasilitasnya? Enggak. Kayak gimana sih gambarannya? Sekolah kayu. Sekolah kayu. Terus papannya tuh masih papan kapur. Jadi susah. Itu dulu. Tapi sekarang udah bagus, udah beton. Iya. Oke. Jadi itulah kisah kamu dulu. Kamu tinggal di sekolah kamu. Nama sekolahnya apa tuh? SMP 2 Lembang. SMP 2 Lembang. Iya. Oke, tapi itu dulu di tahun
Iya, 2018 Oh, lah. 2018 Iya, kamu 2018. bersekolah Iya. sampai di sana merasakan kayak itu yang kamu merasa kayak nggak bisa berkembang Iya. dan begini, akses juga sulit, apa segala macam. Tapi kamu bertahan ya selama Iya. 3 tahun sekolah itu. Bertahan. Mau nggak mau ya. Kamu sosok seperti apa pada saat kamu sekolah dulu? Aku dulu pemalu banget. Pemalu. Aku nggak bisa ngobrol kayak gitu, aku gemetar. Mm-mm. Aku sangat gemetar kayak, ih kalau aku ngomong gini aku takut salah. Aku takut bicaranya nggak sopan gitu. Jadi aku tuh diam mulu. Aku dikenal sebagai sosok pendiam di sekolah aku. Iya. Oke. Terus kenapa kamu bisa? Kamu kan pendiam, biasanya anak pemalu pasti ya menerima keadaan seperti apa. Mungkin kalau mau keluar dari zona nyaman itu agak ragu-ragu. Tapi kamu setelah lulus SMP itu kamu mau berani keluar. Apa yang membuat kamu sehingga yang kamu dulunya pemalu itu tapi tiba-tiba ayo deh berani. Aku pernah dibully. Aku pernah Di sana? dibully. Iya. Dibully karena? Karena aku pendiam. Aku dulu sering pakai masker. Oke. Dikatain, kamu gak usah gini deh, kamu tuh jelek, kamu tuh digitain gitu. Digitain gitu, terus aku ngomong, enggak ya, aku bisa grow up, aku bisa kembangin diri aku dengan sesuatu yang aku bisa, dan aku buktiin itu dengan pencapaian aku sekarang. Oke, jadi kamu pernah dapat bulian? Iya. Lama kamu dapat? Lama sekali dari kelas 2. Iya. Seperti apa bentuknya itu pasnya kita dapat bulian dari teman-teman kita? Apa ya? Fisik juga dapat. Verbal juga dapat, semua. Aku pernah disiram. Itu sama teman-teman cewek? Sama teman. Cewek atau cowok? Cewek cowok. Iya. Itu faktor apa? Karena pemalu doang? Iya, kan dulu kita ngomong kayak anak pemalu itu menjengkelkan ya, karena kayak kamu ganggu penglihatan gitu. Aku dikatain gitu. Kayak gitu. Dan tapi kamu nggak punya teman yang kayak yang mendukung kamu? Aku punya, tapi dia juga korban bully. Jadi kita berdua cuma diem doang digituin. Dari kelas 2 SMP hingga kelas 3 kamu dapat bulian. Tapi kamu bisa bertahan? Bisa. Aku jadi sedih kalau inget itu. Apa hal yang paling sedih pada saat kamu dapat bulian dulu tuh? Aku dikatain LDR, dikatain gak ada orang tua. Terus aku sakit hati banget. Itu aku marah, aku ngatain, aku enggak ya, aku bisa bayar omongan kamu gitu. Dan aku emang bener bayar omongan kalian. Ya. Ada berapa banyak teman yang bully kamu dulu tuh? Banyak banget. Banyak. Dan mereka tahu sekarang kamu bisa jadi tahu. Mereka tahu. Dia nggak, kemarin dia sempat ucapin selamat ya. Ya. Selamat. Ngatain aku gitu. Kalian mutualan kayak di IG, iya, di mutualan gitu. Iya. Tapi tapi pernah membuli. Tapi ada rasa benci nggak sama mereka? Enggak. Tidak. Enggak. Aku pikir aku cuman sedih sama mereka, kok mereka bisa lakuin itu ya, apa yang mereka abis jalanin sama mereka kayak gitu. Tapi dulu waktu dibully guru-guru tak tahu? Tahu. Terus pernah diantisipasi juga, tapi kan mereka namanya juga anak-anak bandel kan, tetap dilakuin aja. Oke, ternyata kamu korban bully ya dulu. Iya. Bully karena pemalu, karena sering pakai masker, terus karena orang tua jauh dari kamu, jadi kamu dapat bulian itu. Tapi kamu menanggapi kalau seperti itu diam saja, mendengar saja gitu. Iya. Oke, keren. Nah, hal itu yang membuat kamu berani untuk keluar karena kamu tidak mau lagi di situ. Iya. Karena kalau lanjut lagi sekolah di sana dibully lagi kira-kira. Iya, dibully lagi pasti. Oke. Boleh ceritakan awal mula kamu sehingga pergi ke Pangkep ya? Iya. Tapi kenapa pilih Pangkep? Soalnya di sini ada kakak yang tugas di Pangkep. Oh, ada keluarga di sana. Iya. Oke, gimana ceritanya? Kemarin kan sempat dibully. Oke. Terus sampai berkasus di polisi. Karena bulian ini kok sampai di polisi? Orang tua aku nggak terima. Oh, orang tua aku nggak terima. Kamu curhat ke orang tua? Iya. Okay. Terus aku dipindahin, katanya anak saya nggak bisa di sini nih kalau dibully gitu. Terus kita cari alternatif lain. Awalnya aku mau diberhentiin sekolah. Aku pengen diberhentiin sekolah. Itu di kelas 3? Iya. Bilang, kamu berhenti aja, aku nggak kuat kamu diginiin. Aku pengen dibawa ke sana ke Malaysia lagi, tapi aku nggak ngomong. Aku nggak mau. Aku pengen berpendidikan. Aku mau cari pendidikan yang luas lagi. Terus kita cari alternatif lain dan kita aku dapat di Pangkep karena itu juga bisa salah satu sekolah yang ternama di Kabupaten Pangkep. Iya. Kabupaten Pangkep. SMA apa? SMA 1 Pangkep. Oke. SMA 1 Pangkep itu akreditasi A-nya di Pangkep. Jadi aku pilih itu. Mm-hmm. Dan aku sekolah di sampai sekarang. Di sana enggak dapat bulian? Enggak. Di sana tuh teman-teman semua
the best, aku suka. Iya. Dia ngedukung semua dari sekolah, guru, teman-teman di sana semua ngedukung semua perjalanan saya. Oke, berbeda, sangat berbeda Iya. ya dengan kehidupan kamu yang dulu. Oke, dan kamu tidak menyesal memilih di sana, tidak menyesal keluar dari kampung. Tidak, saya sangat tidak menyesal. Oke, dan kamu masuk di sana, apakah dari situ kamu bisa memulai ini semua? Bisa, saya dari situ. Maksudnya apakah dari SMA, dari sekolah kamu yang baru itu, disitulah awal kamu memulai ini semua? Enggak, dari SMP. Oh, dari SMP? Iya, dari SMP. Oh, pada saat kamu merasa terpuruk itu pun dari SMP kamu sudah mulai itu? Iya. Apa tuh, yang mana? Yang Miss Inovatif. Kamu sudah mulai itu? Iya. Oke, terus tapi kok kamu bisa ya bisa berprestasi juga padahal dapat bulian, cacian kayak gitu? Iya, aku juga nggak tahu. Aku pikirnya mereka iri ya kali. Oh, gara-gara iri Iya, juga. mungkin. Karena perkataan apa yang sering kamu dapatkan dari mereka? Dia dikatain nggak usah ikut-ikut ginian, soalnya kamu jelek, pendiam. Dikatain gitu. Tapi kamu bisa jadi itu Miss Inovasi. Bisa. Itu di Miss Inovasi ikutan itu jenjang apa? Nusantara. Iya. Berarti di mana tuh? Di Makassar juga. Di Makassar. Iya. Oh, berarti kamu datang ke Makassar untuk ikut Iya. lombanya. Kamu jadi Miss Inovasi finalis atau dapat kategori? Kategori runner up 2. Oh, runner up 2. Iya. Berarti juara 3 ya? Iya. Oke, tapi kamu bisa ya. Iya. Apa yang mendasari sehingga dulu itu kamu mau ikut Miss Inovasi? Padahal kamu nih di kampung nih, pasti karena katanya tadi kamu susah dapat jaringannya. Tapi kamu dapat informasi dari mana? Dari guru. Oh, dari guru. Iya, dari guru. Aku namanya Ibu Ana. Terus guru nunjuk kamu? Iya, katanya kamu aja deh. Soalnya yang lain mungkin nggak bisa. Dan aku ditunjuk, aku dilatih beberapa bulan, hampir 6 bulan ya aku latihan itu. Terus aku dibawa ke sana. Itu semua uang dari sekolah. Oh, volunteer dari sekolah, dibiayain full dari sekolah. Oke, kamu ke Makassar. Iya. Akhirnya juara 3. Iya. Oke. Di situ kamu mulai merasa kamu percaya diri. Iya, aku merasa, wah aku bisa nih, aku bisa. Ya, next selanjutnya setelah Miss Inovasi itu tadi, Duta Pembicara Muda. Duta Pembicara Muda. Itu masih Iya. SMP? Masih SMP. Masih SMP. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Ini tuh online. Online. Jadi aku ikut di sekolah. Dipakai handphone guru, fasilitas sekolah, terus aku ikut semua jenjang-jenjangnya, dan alhamdulillah aku lolos. Jadi yang utama nih. Maksudnya utama apa, juara gitu? Iya. Juara 1. Juara utama. Iya, terbaik 1. Terbaik 1. Iya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Duta Pembicara Muda. Iya. Iya. Wah, keren ya. Di balik kamu mungkin dapat bulian, Iya. tapi ikut-ikut lomba jadi juara-juara ya. Duta Pembicara Muda. Next selanjutnya, karena katanya ada beberapa ya. Aduh, aku jadi malu. Iya. Salah satunya tuh Miss Beauty Nusantara juga. Ada Miss Beauty. Itu Iya. ajang nasional juga. Iya. Itu online. Online. Terus? Online. Itu masih SMP juga. Udah masuk SMA. Oke. Iya, udah masuk SMA. Aku ikut online juga, didukung sama sekolah juga. Oh, tiba-tiba di sekolah juga. Iya. Aku ngajuin dulu bahwa aku mau ikut ini dulu. Terus aku bilang, iya kamu ikut aja, soalnya kemarin kan pijen kamu udah bagus, latar belakang kamu udah bagus. Terus aku didukung. Terus aku ngikut, dan alhamdulillah aku menjadi runner up 2 lagi. Runner up 2? Iya. Banyak pesertanya tuh? Banyak. Ada sekitar 100 orang. Kamu runner up 2? Iya. Wah, kok bisa kamu dapat juara-juara terus? Bagaimana sih proses kamu saat kamu mau ikut-ikut ajang tuh? Aku latihan berbulan-bulan. Semuanya berbulan-bulan? Iya, semuanya berbulan-bulan. Dan kamu sendiri latihan? Sendiri. Seperti apa? Aku belajar dari konten kreator, sama apa ya? YouTube juga aku belajar public speaking, aku belajar cara ngolah pikiran aku, cara ngomong, dan aku melatih kepercayaan diri aku. Iya. Jadi kamu belajar berbulan-bulan. Berbulan-bulannya itu berapa bulan? 4-6 bulan. Oh gitu? Iya. Berarti kamu jauh-jauh hari udah daftar? Iya. Gimana sih? Aku misalnya nih sekarang ada ajangnya, aku bakal ikut ini deh. Terus aku belajar, terus aku daftar. Dan alhamdulillah aku menang. Iya, aku belajar dari peserta-peserta sebelumnya. Nah, dengan cara kamu yang katanya tips ala kamu belajar berbulan-bulan, menurut kamu
apa sih manfaatnya kalau kita belajar berbulan-bulan itu bagi diri kamu sendiri yang sudah merasakan nih? Pastinya kita akan lebih siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau tekanan-tekanan dari juri-juri yang lain. Pasti kita udah tahu kita bakal ditanyain ini, kita bakal tahu apa ke depannya. Makanya kita siap dari sekarang, kita mempersiapkan semuanya dari sekarang. Oke, jadi belajar berbulan-bulan itu adalah salah satu strategi kamu supaya nanti lebih siap lagi kalau ikut, dan memang alhasil kamu mendapatkan hasil itu bisa jadi juara-juara itu. Betul. Wah, keren. Nah, ini pasti yang keempat ini kan? Iya. Jadi Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026. Ini gimana sih ceritanya? Ini kayak udah Duta Pelajar Sulawesi Selatan perwakilan Pangkep. Iya. Gimana ya awalnya saya tidak niat. Tidak niat. Oke. Cuman iseng aja. Iseng. Iya, kayak dipilih dari sekolah lagi. Enggak. Ngajuin diri. Iya. Berarti niat dong, karena daftar diri sendiri. Kemarin kan cuma aku daftar 2, itu Ekraf sama Duta Pelajar. Oke. Dan saya pilih Duta Pelajar karena memang saya masih pelajar. Saya ingin mengaspirasi teman-teman pelajar semua, terutama yang di kampung saya kemarin. Saya ingin mengaspirasi suara-suara mereka. Iya, bahwa kita harus pindah dari lokasi yang lain untuk mendapatkan ilmu yang lebih baru. Makanya saya ikut Duta Pelajar ini. Melalui ini kamu mau menginspirasi. Sebelumnya kamu nggak pernah menginspirasi mereka? Menginspirasi kok. Tapi mau ikut lagi supaya ada wadah yang lebih besar lagi gitu ya, impact-nya nanti. Jadi kamu ikut. Tapi berarti niat dong. Niat. Tapi tidak mengharapkan. Iya, tidak mengharapkan. Nah, di Duta Pelajar Sulawesi Selatan kamu belajar berbulan-bulan lagi? Iya, belajar berbulan-bulan lagi. Berapa bulan nih kalau untuk ini? 4 bulan. Iya, 4 bulan. Berarti kamu memang tipe orang yang seperti itu ya? Iya. Mempersiapkan di jauh-jauh hari. Kita harus mempelajari ini pigeon apa sih, dari apa. Kita harus belajar semua itu. Oke. 4 bulan kamu berproses, akhirnya kamu dapat apa? Aku dapat best photogenic. Best photogenic. Iya. Kamu tidak mengharapkan pada saat itu jadi juara 1, juara 2, juara 3? Awalnya aku berharap, tapi setelah melihat teman-teman yang lain, aku jadi insecure. Aku nggak insecure, tapi bukan yang terpuruk banget. Bilang, mereka kayaknya lebih pantas dari aku. Tapi sebelumnya kamu sudah dapat kan? Iya. Best photogenic. Best photogenic seperti apa tuh? Kita mulai dari model, catwalk, sama body language. Iya, kita lihat dari situ. Jadi kamu unggul tuh di situ. Iya. Jadi itu yang membuat kamu jadi best photogenic. Oke. Jadi setelah kamu dapatkan ini, nextnya apa lagi tuh? Ada jenjangnya nggak lomba ini? Ada, tapi ini cuman untuk winner. Itu akan dibawa ke internasional. Internasional untuk berlawan sama duta pelajar-pelajar yang lain. Kalau kamu? Kita akan mengabdi aja. Apa yang akan kamu lakukan? Katanya tadi nih si baby ini masuk duta pelajar karena untuk menginspirasi mereka. Cara kamu bagaimana? Kemarin saya sudah mengalami pembulian. Saya ingin mengajukan proker. Ke sekolah-sekolah, memberikan orasi-orasi kepada teman-teman. Dan kemarin saya sempat jalan-jalan ke sekolah spesial. Iya, saya di situ bermain game sama anak-anak spesial. Sekolah luar biasa. Iya, sekolah luar biasa. Saya bermain sama mereka, memberikan arahan-arahan kepada guru-guru mereka untuk memberikan perhatian lebih lah. Iya. Kenapa memilih sekolah itu? Karena menurut saya mereka harus mendapatkan perhatian lebih dari kita. Jadi bagaimana hasilnya? Dan alhamdulillah setelah itu sekolah itu lebih berkembang, lebih banyak kemajuan dari sebelum-sebelumnya. Ada dampak baiknya. Ada dampak baiknya. Contohnya kayak gimana? Kita mengadakan namanya anti bullying. Itu kita bisa scan untuk, kan mereka tuh awalnya malu-malu karena aku dibully nih, mereka nggak mau ngomong. Jadi kita adain yang anonim. Anonim kayak kotak suara, kotak saran begitu, tapi nggak ditahu namanya anonim itu siapa tuh, supaya mereka nggak malu. Jadi ternyata banyak respon itu. Awalnya kan cuma 1-2 orang yang melapor. Setelah ada kotak surat ini, biasa 300 per bulan laporannya. Itu masuk sekolah di Makassar? Di Pangkep. Di Pangkep? Iya. Di sekolah kamu doang atau? Banyak, sudah banyak. Dan mereka merespon baik. Dan setelah mereka memberikan curahan hatinya di scan barcode itu, lalu bagaimana responnya dari duta pelajar, terkhusus kamu yang buat proker? Kita bikin
apa ya namanya, kita adain pertemuan lagi ya. Kita bahas paling banyak kan misalnya tuh pembulian dipukul atau apapun sejenisnya, kita bahas itu lebih dalam lagi. Terus kita ngomong bahwa ini tuh nggak baik, kita akan berikan sanksi nyata bagi mereka yang pelaku pembulian ini. Jadi udah ada sanksi nyata yang iya, melakukan udah ada. Seperti apa? Kemarin kita adain di kantor DPR. Kantor DPR kita nggak kumpul, bukan forum terbuka. Kita cuman ajak ngomong si pelaku pembuli ini. Kita tanya, kamu kenapa sih lakuin ini? Terus dia cerita lah bahwa aku juga sebenarnya diginiin. Dan kita kalau kamu udah rasain itu, kamu jangan rasain ke teman-teman kalian juga. Soalnya itu hal yang salah dan itu sangat berdampak buruk bagi kita sendiri juga. Itu kamu berdiskusi di mana? Di ruangan seperti ini juga kita berbicara. Itu katanya kamu ke kantor DPR? Iya, untuk berbicara. Kita kan banyak tuh pelaku pembuli ya, banyak pelaku. Kalian tapi kayak iya, gitu, baru sama mereka. Iya. Oke. Terus hasilnya seperti apa? Mereka curhat lah tentang kehidupan mereka juga, bahwa mereka tuh sebenarnya ini ada juga gangguan yang bikin mereka melakukan hal itu. Terus kita kasih motivasi, kita berikan arahan bahwa kalau kamu lakuin ini tuh hal besar, hal yang sangat berdampak bagi teman-teman yang menjadi apa ya namanya, menjadi korban yang sangat berdampak buruk bagi mental, kesehatan dan masa depan mereka. Jadi setelah itu mereka tidak melakukan. Iya. Oke. Berarti ada hasilnya dari apa yang kamu rasakan. Wah, keren sekali. Berarti gelar yang kamu dapatkan saat ini memang betul-betul kamu niatkan untuk bisa berdampak baik bagi mereka. Kamu kan si korban ya, yang dulu jadi korban. Jadi, tapi sekarang kamu udah nggak dapat bulian? Enggak. Alhamdulillah udah nggak dapat. Sukses ya. Jadi ternyata dulu si baby ini jadi korban bulian, sekarang jadi motivator. Motivator sang korban dan juga sang pelaku. Itu sama teman-teman duta pelajar yang lain? Iya, sama-sama duta pelajar yang lain. Next, apa ke depannya akan kamu lakukan lagi? Apa ya? Aku pengen banyak ya. Oke. Ya, aku pengen jadi suara-suara bagi teman-teman yang nggak didengar. Asik, suara-suara bagi teman-teman yang nggak didengar. Iya. Suara-suara bagi teman-teman yang nggak didengar. Oke, memang banyak ya. Iya, banyak. Padahal suara kan ada suara gitu ya. Jadi perlu didengar ya. Oke, jadi kamu mau jadi penghubung nih? Iya, aku pengen jadi jembatan bagi mereka. Iya. Oke, jembatan yang kuat ya. Insya Allah. Kamu cita-citanya jadi apa sih, baby? Aku awalnya pengen jadi pramugari. Oke. Iya. Awalnya terus berubah jadi? Aku pengen jadi hakim. Why? Kenapa dengan hakim? Because I think kan sekarang Indonesia lagi chaos-chaosnya. Lagi chaos, oke. Terus aku pengen jadi penghubung antara mereka yang korban sama pelaku. Iya. Oke, supaya lebih ditindaklanjuti. Iya. Jadi sudah tutup di hakim nih, kamu pengen jadi hakim, nggak pengen coba yang lain? Berarti next setelah lulus kuliah kamu kuliah hukum ya? Iya. Oke, keren. Anak desa, pemirsa, pelosok desa di Dusun Lembang yang keluar dari kampungnya di Pangkep bersekolah dan ikut ajang-ajang yang membuat dirinya bisa tampil percaya diri dan menyuarakan apa yang tidak didengarkan katanya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Luar biasa. Siapa namanya? Baby Hani gitu ya. Baby Hani bagi mereka para korban bulian. Nantinya pasti mereka sangat sayang nih sama kalian, kamu dan juga anak duta pelajar lainnya, karena kalian memberikan impact dampak yang baik bagi mereka. Boleh berikan pesan-pesan motivasi dari kamu bagi teman-teman di luar sana, terutama bagi teman-teman yang menjadi korban bullying. Kalian jangan nge-stuck di situ aja, karena itu dijadikan motivasi bahwa aku bisa dan aku bisa bayar omongan kalian. Sebagai korban bullying juga, aku pesan-pesan kepada teman-teman yang menjadi pelaku, kalian jangan lakuin itu karena itu berdampak banget sama mental kita, kesehatan kita, sama masa depan kita. Oke. Cukup. Oke, terima kasih baby atas kesempatannya hadir di sini, dan semoga selanjutnya kita dapat kabar baik dari kamu dan kamu bisa memberantas itu semua. Amin. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, sekali telah tadi podcast aku bareng
Best Fotogenik dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2026. Jangan lupa subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar, dan berita lainnya akan dicetak di harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital, dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk kita pemirsa, saya Alika bersama Baby. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.